Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita kembali melanjutkan kajian rutin di Balupai TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana kitab ini adalah kitab yang berisikan dari hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan adab, akhlak, dan yang lainnya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam hadis atau bab yang ke-53. Kita masih melanjutkan bab yang ke-53, yaitu barang siapa yang tidak sayang, maka dia tidak disayangi. Barang siapa tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Ya, bab yang ke-53, hadis 97. Hadis yang ke-97 masih melanjutkan bab tentang man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Hadis yang ke-97, an Jarir ibni Abdillah, dari sahabat Jarir bin Abdillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamun nasa la yarhamuhumullahu. Barang siapa tidak menyayangi manusia, barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, la yarhamuhumullahu, maka Allah tidak merahmati atau Allah tidak menyayangi. Allah tidak merahmati. Ya. Hadis ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, mirip dengan hadis yang sebelumnya, ya, mirip dengan hadis yang ke-96, ya, mirip dengan hadis yang ke-96, tapi ada perbedaan dikit. Ya, sekilas mirip dengan hadis yang ke-96 tentang menyayangi sesama manusia. Ya, baik itu muslim ataupun juga non-muslim. Baik dia orang yang taat ataupun orang yang banyak maksiat. Baik dia adalah orang yang soleh ataupun orang yang kebalikan dari soleh. Maknanya dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man la yarhamun nasa, barang siapa yang tidak sayang kepada manusia.
Ini tidak disebutkan secara khusus orang muslim aja. Tidak disebutkan secara khusus orang yang sudah taat aja, tetapi bentuknya umum. Man la yarhamun nasa. Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyayangi manusia tanpa membeda-bedakan. Artinya apa jemaah? Sekalipun dia orang yang tidak beriman, sekalipun dia orang yang tidak sholat, sekalipun dia orang yang tidak peduli dengan perintah Allah. Ya, di sini diperintahkan agar kita sayang kepada manusia. Ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak sayang kepada manusia, Rasul menyebutkan la yarhamuhumullah, maka Allah tidak sayang. Sehingga jalan untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah adalah dengan kita menyayangi manusia. Terus dengan apa? Ya. Dengan apa kita menyayangi mereka? Ya, kalau ya orang muslim sudah jelas. Lah bagaimana dengan orang non muslim? Ya sama. Kita diperintahkan sayang kepada mereka. Ya. Karena kasih sayang Allah itu luas. Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Sehingga walaupun dia tidak beriman, dia bukan orang muslim sekalipun, kita diperintahkan sayang kepada mereka. Dalam bentuk apa kita sayang kepada mereka? Maka bentuk seorang muslim sayang kepada manusia adalah yang pertama dengan materi. Yang keduanya adalah dengan non materi. Yang pertama apa ibu-ibu? Materi, yang kedua non materi. Bagaimana bentuk sayang seorang muslim kepada manusia secara umum dengan materi? Ya dengan dibantu, kasih makan, kasih minum, kasih bantuan-bantuan, ya, ditolong kalau lagi kesusahan, begitu. Ya. Lagi kena musibah, lagi kena ya kesulitan, bantu. Dan tidak ada ya pilih-pilih di sana. Apalagi sedang dalam keadaan tertimpa musibah. Karena namanya musibah itu kan ya ketika menimpa suatu tempat ya, maka tidak pandang bulu, semua yang ada di situ ya kena semua. Ya. Gempa bumi, ya semua yang di situ kena. Ada longsor, ya yang di situ semuanya. Ya. Sehingga apa? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, irhamu man fil ardi. Sayangilah yang ada di bumi. Yang ada di bumi siapa? Ya manusia diantaranya. Ya. Kemudian Rasul mengatakan yarhamukum man fis sama, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari langit. Siapa yang memberi rahmat dari langit? Allah yang ngasih. Sehingga kalau kita pengen mendapatkan kasih sayang Allah, maka kasihilah, sayangilah manusia. Ya. Tidak pilih, ya, tidak membedakan entah itu agamanya. Tidak membedakan dari mana ormasnya. Tidak membedakan dari mana dia ngajinya. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan dalam hadis ini, man la yarhamun nas la yarhamuhumullah. Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, maka Allah tidak sayang kepadanya. Ya. Lagi susah, lagi minta tolong, ya. Lagi apa? Lagi minta bantuan, ditanya dulu, kamu ormasnya apa? Ya. Kamu partainya apa? Ya, enggak perlu. Ya. Kamu agamanya apa? Oh, bukan Islam ya kamu ya. Syahadat dulu. Ketika kita mau menolong tidak demikian, tanya agamanya. Orang lagi tenggelam,
Lagi rumahnya kebakaran, minta tolong, ditanya agamanya. Orang lain kebakaran, ditanya, kamu ormasnya apa? Kamu partainya apa? Ya, tidak. Ya. Ketika yang ditolong misalnya ya non muslim, oh kamu syahada dulu nanti saya tolong, ya habislah. Lagi kebakaran, ya. Lagi tenggelam suruh apa? Suruh ya syahada dulu. Ya, dia minta tolong. Ya. Malah tenggelam. Atau kalau bukan dari kelompoknya, oh kamu buat ya kartu tanda anggota dulu. Ya gimana membuat ini lagi minta tolong, ya. Maka kita diperintahkan dalam hadis ini untuk membantu dalam bentuk materi. Ya, dalam apa? Bentuk materi. Ya. Nggak usah ditanya kamu ngajinya di mana? Orang lagi butuh bantuan. Kamu ustadznya siapa? Ya. Sudah ya mengenal sunnah belum? Enggak perlu. Tolong mereka ketika membutuhkan bantuan. La yarhamullahu la yarhamu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nasa. Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, la yarhamuhullah, maka Allah tidak menyayanginya. Kemudian yang kedua adalah dengan non materi. Bentuk sayang seorang muslim kepada manusia tanpa membeda-bedakan agamanya, ormasnya, partainya, golongannya, ya. Maka diantaranya dengan non materi. Bagaimana bentuknya sayang kepada mereka dengan non materi? Dengan mendoakan. Didoakan yang belum masuk Islam, didoakan biar masuk Islam. Yang sudah muslim belum mau ngaji, doakan biar dia mau ngaji. Yang sudah muslim belum sholat, doakan biar sholat. Ini namanya bentuk sayang dengan non materi. Ya. Kasih nasihat, ya, ingatkan, didakwahi, ya. Atau apalagi kalau sudah membantu dengan materi dan non materi sekalian, dua-duanya, maka ini lebih baik lagi. Ya, sudah dibantu, ya, diberikan bantuan, ditolong, diajak ngaji, ya, diajak apa? Diajak ya untuk belajar agama, ya, yang sudah ditolong, ya, apa? Dengan materi, ya, bahkan apa? Dibantu kebutuhan pokoknya, diajak masuk Islam, begitu, ya. Dan ini yang dipraktikkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau tidak memaksa, tetapi mengajak, ya, mengajak agar masuk Islam. Bahkan Rasul telah apa? Mempraktikkan untuk kita. Bagaimana dahulu Rasul berdakwah, ya, yaitu dengan materi dan non materi, baik itu orang Muslim ataupun non Muslim. Rasul mendakwai mereka semuanya dengan materi dan non materi, baik Muslim ataupun non Muslim. Sekitar tahun ke-8 Hijriah, ketika terjadi Fathu Mekah. Ketika apa? Terjadi Fathu Mekah, kemenangan atas kota Mekah. Di mana ada salah seorang pimpinan dari Quraisy yang bernama Sofwan ibnu Umayyah. Sofwan ibnu Umayyah. Ini pimpinan Quraisy. Dari mulai awal Rasul dakwah ini, orang ini selalu memusuhi dakwah Nabi, memerangi Rasul dan kaum muslimin. Sampai ketika Fathu Mekah dia sudah enggak memiliki kekuatan. Ya. Tidak memiliki apa kekuatan. Maka Rasul untuk menarik hati pimpinan Quraisy Sofwan ibnu Umayyah dengan diberi 100 onta. Pengen menarik hati. Pengen biar Sofwan ini mau masuk Islam. Ya. Setelah diberikan jaminan keamanan, Rasul ngasih apa? 100 onta. 1 onta berapa jamaah? Kalau sapi aja lah. Sapi 1 berapa? Kemarin lo Idul Adha.
20 juta ya mungkin ya, kurang lebih 20 juta. 20 juta kali 100 berapa? Berapa Bu? Masa nggak ada yang tahu? 20 juta kali 100. Hah? Berapa? Hah? 2 miliar. 2 miliar. Masih kurang Sofwan bin Umayyah kasih 100 onta lagi jemaah. Kemudian dikasih lagi yang ketiga 100 onta. 300 onta. Satu orang. Berapa itu? Ya, kalau tadi 100 saja sudah 2 miliar. 6 miliar jemaah. Untuk satu orang. Akhirnya dia tertarik dengan Islam, masuk Islam jemaah. Dan dia mengatakan setelah dikasih bantuan, dikasih materi, didakwai, diajak masuk Islam oleh Rasul, maka dia mengatakan, ya, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'tani wa innahu la abghadun nasi ilayya. Demi Allah, Muhammad ngasih saya 100 onta. 300 onta. Ya. Padahal dia adalah manusia orang yang paling saya benci sebelumnya. Ya. Kemudian fama bariha yu'tini hatta sara ahabbun nasi ilayya. Sampai ketika Rasul ngasih saya sekian, maka aku tertarik masuk Islam. Dan aku pun masuk Islam. Setelah masuk Islam, Sofwan bin Umayyah mengatakan, demi Allah, Muhammad itu dulu orang yang saya benci. Orang yang saya halangi dakwahnya, saya musuhi, saya perangi. Setelah mendapatkan onta, setelah dikasih keinginannya, dibantu materi, kemudian saya diajak masuk Islam, maka aku masuk Islam. Maka setelah saya masuk Islam, Muhammad itu orang yang paling saya cintai. Coba kita lihat diri kita. Kok susah banget ini orang tua saya sholatnya Ustadz. Mungkin kita pelit. Mungkin jenengan pelit sama orang tuanya. Ustadz, anak saya itu loh Ustadz, susah banget. Saya sudah masuk Islam. Anak saya itu susah banget Ustadz. Ya. Coba selama ini jenengan itu sudah berbuat baik belum? Ya. Sudah melakukan apa? Yang terbaik belum untuk anak? Ya. Dan ilmu ini kalau kita nggak memakai untuk kita di dalam berdakwah, maka orang-orang di luar Islam yang menggunakan ilmu ini. Padahal Rasul sudah mengajarkan kepada kita. Makanya kita lihat orang-orang yang murtad, orang Muslim yang murtad, itu sedikit sekali dari mereka yang cerdas. Karena rata-rata dikasih apa? Kasih uang. Kasih uang suruh murtad, mau. Mending kasih uang, dikasih mie rebus 5 bungkus, minyak goreng seliter, sama apa lagi, gula pasir sekilo, murtad. Mau berobat dikasih gratis, murtad. Beda kalau dari orang luar Islam yang masuk Islam, dia menggunakan ilmunya, kecerdasannya, sampai dia masuk Islam. Beda kalau orang Muslim yang murtad. Makanya Rasul mengajak mereka dengan materi dan non-materi. Ini bentuk sayang kepada mereka. Ya, bentuk sayang kepada mereka. Kemudian ketika mereka pulang nih, ya, ketika telah diberikan kebaikan, maka mereka pulang ke kaumnya dan mengatakan, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqata. Ketika pulang ngajak keluarganya, ayo kita masuk Islam. Kenapa Pak? Muhammad orangnya baik banget. Nggak takut miskin. Orangnya ringan apa? Ringan tangan, dermawan. Suka membantu. Ayo kita masuk Islam. Muhammad itu kalau ngasih-ngasih, ya ngasih-ngasih apa? Harta. Nggak lihat besar kecilnya. Orangnya sangat dermawan. Makanya banyak orang yang masuk Islam. Ya.
Kemudian kata Anas bin Malik, ingkana rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Kata Anas bin Malik, dulu katanya Anas bin Malik, banyak orang-orang non muslim yang ketika itu masuk Islam awalnya karena pengennya bantuan sosial, pertolongan, kasih uang, kasih kambing, kasih onta. Kata Anas bin Malik, dulu saya ngelihat orang-orang non-muslim, mereka masuk Islam itu karena diiming-imingi, atau bukan cuma diiming-imingi, tapi memang dikasih. Banyak mereka yang masuk Islam itu dikasih ini, kasih itu, utangnya dilunasin, ya, nggak punya rumah dibantu biar punya rumah, nggak punya uang dibantu, yang lagi kesusahan dibantu. Nggak punya uang untuk berobat dikasih bantuan untuk bisa berobat. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Maka setelah mereka masuk Islam, awalnya masuk Islam karena dikasih materi, setelah mereka masuk Islam, apa kata Anas bin Malik? Mereka jadi kuat keislamannya. Maka setelah jadi kuat keislamannya, mereka sudah nggak mau bantuan lagi dari kaum muslimin. Mau dikasih uang nggak usah. Dulu saya masuk Islam karena memang pengen dapat uang, pengen dapat bantuan. Sekarang Islam saya sudah baik, saya terima kasih. Cukuplah Allah yang melindungi saya, yang membantu dan menolong saya. Begitu. Itu iman kalau sudah kuat. Ya. Maka pentingnya dari kita di dalam berdakwah minimal kepada orang-orang terdekat kita. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang terdekat kita? Sehingga mereka merasa nyaman dekat dengan kita, merasa bahagia dengan kita. Dan itu adalah jalan yang pertama agar mereka mau menerima Islam. Sebagaimana dalam hadis ini yang Rasul menyebutkan bahwa apa? Bahwa ya, Allah tidak sayang kepada manusia ketika dia tidak sayang kepada manusia. Sehingga Rasul menyebutkan la yarhamu, ya, man la yarhamun nasa, ya, la yarhamun nasa, barang siapa, man la yarhamun nasa, barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, maka Allah tidak menyayanginya. Dan bentuk kasih sayang Allah itu luas, tidak terbatas, sebagaimana pernah kita sebutkan di dalam hadis sebelumnya. Nah, kita lanjut. Hadis yang ke-98. Hadis yang ke-98 masih bab yang sama. Barang siapa yang tidak sayang maka dia tidak disayang. Hadis yang ke-98 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, zaujatun Nabi, ummul mukminin. Beliau mengatakan qalat ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun minal a'rab. Telah datang kepada Rasul beberapa orang dari suku Badui. Ini pernah kita bahas di hadis sebelumnya ya, Sapa. Faqala lahu rajulun minhum, maka salah seorang dari Arab Badui mereka menanyakan Rasul. Menanyakan Rasul ya tentang bagaimana sih ya sayangnya Rasul kepada anak-anak. Dia mengatakan, ya Rasulullah atuqabbiluna sibyan. Wahai Rasul, apakah engkau pernah mencium anak, ya, mencium anak atau mencium anak kecil, ya, mencium anak-anak kalian, begitu. Apakah engkau pernah nyium anak-anak engkau ya Rasul, begitu. Maka Rasul mengatakan, fawahi ma nuqabbiluhum. Kemudian Arab Badui ini dia mengatakan, ya Rasul, saya itu nggak pernah menyium anak-anak saya. Ya, saya itu nggak pernah mencium anak-anak saya.
Maka Rasul menjawab, faqala Nabi awa amliku in kana Allahu naza'a min qalbika rahmah. Maka Rasul menjawab, ya, dalam hadis ini dengan mengatakan, apa yang bisa saya lakukan kalau Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu? Apa yang bisa saya lakukan ketika Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Ini mirip dengan hadis sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih, Allah maha penyayang. Makanya disebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa itu arti dari Ar-Rahman? Arti dari Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah untuk semua manusia. Semua manusia. Dan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus untuk orang mukmin. Saya ulangi. Kasih sayang Allah itu ada dua. Yang pertama, kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, malaikat, jin, semua Allah kasih rahmatnya. Tanpa membeda-bedakan, mau yang beriman, mau yang enggak, dikasih semua. Yang kedua, Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus untuk orang mukmin. Apa artinya? Kalau Ar-Rahman adalah rahmat Allah untuk semuanya. Kasih makan, kasih minum, kasih udara. Dikasih semuanya. Mau orang soleh, mau orang toleh sekalipun. Kasih udara, kasih makan, kasih minum. Tetapi nikmat rahmat dari Allah adalah Ar-Rahim. Yang mana di sana adalah ya bentuk kasih sayang Allah yang khusus. Apa itu? Allah kasih hidayah. Allah beri hidayah. Allah berikan berkah dalam hartanya. Allah berikan ketenangan hati. Ini kasih sayang khusus yang Allah berikan untuk orang mukmin. Nah, sehingga dalam hadis ini, bagaimana ketika Allah mencabut rasa kasih sayangnya, sedangkan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga Rasul mengatakan, apa yang bisa saya perbuat, ya, ketika Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Ya. Kemudian dalam hadis ini, hadis yang ke-98, di mana ada beberapa orang dari suku Badui yang datang kepada Rasul ingin bertanya. Bertanya di sini tentang keadaan Nabi. Jadi mereka dulu bertanya kepada Nabi bukan cuman urusan halal haram aja. Bukan cuman bertanya tentang tauhid dan kufur aja. Tetapi mereka juga pengen tahu tentang akhlaknya Nabi. Bagaimana pergaulan Nabi dengan keluarganya. Ya, karena kadang-kadang ada orang ibadahnya di masjid rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi akhlaknya buruk sama keluarga. Ya. Sehingga pengen tahu tentang akhlak Nabi bagaimana, maka mereka bertanya dengan mengatakan, ya Rasulullah atuqabbilu nasibyan, apakah kamu biasa mencium anak-anak kalian? Kami tuh nggak pernah melakukan seperti itu sama anak-anak kami, kata orang Badui tadi. Maka Rasul mengatakan, ya tadi, bagaimana seandainya bagaimana ketika rahmat Allah itu cabut dari dada kalian, dari hati kalian. Ini sebenarnya ucapan demikian tegas. Kok kalian nggak pernah begitu, nggak mencium anak kalian, nggak sayang ke anak kalian, begitu. Kenapa? Karena manusia yang paling besar haknya itu keluarga. Anak-anak ataupun pasangan, orang tua, itulah orang-orang yang haknya paling besar. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang harusnya orang-orang yang pertama, ya,
Ring pertama yang paling berhak mendapatkan kasih sayang kita siapa? Itu orang-orang terdekat. Ya. Begitu pula tanggung jawabnya juga besar. Selain haknya besar, tanggung jawab di hari kiamat juga besar, jamaah. Ya. Masa sampai ke anak sendiri nggak pernah demikian, maknanya begitu. Kok ada seperti itu padahal mereka orang-orang terdekatnya, anaknya. Ya. Kalau tadi hadis yang ke-97 umum kepada manusia, hadis yang 98 ini sayang kepada keluarga. Setelah kepada kaum muslimin, kemudian umum kepada non muslim juga, ya, kemudian ya kepada keluarga pun yang mulai yang terdekat siapa? Yaitu anak-anak atau ya keluarga. Ya. Jangan sampai menjadikan kita lupa. Di luar bisa baik sama orang, ya, tetapi di rumah ya tidak peduli dengan keluarganya, tidak menunaikan haknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Abasa dalam ayat yang ke-34 sampai 37, Allah mengkabarkan tentang keadaan keluarga.